Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, ini untuk data kelompok. Nah, kenapa data kelompok? Karena biasanya untuk data-data yang terlalu banyak itu agak setengah mati dihitung dalam data tunggal, makanya dia dikelompok-kelompokkan. Nah, makanya disebut data kelompok. Nah, di sini yang pertama kita harus tahu dulu bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, di sini yang akan saya ajarkan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama ini cara menentukan tabel distribusi frekuensi menggunakan aturan Stargauss. Jadi yang pertama ini menggunakan aturan Stargauss. Nanti kadangkala juga bisa tanpa menggunakan aturan Stargauss, tinggal ditentukan saja berapa banyak kelas atau panjang kelasnya. Nah, tapi kalau menggunakan aturan Stargauss ini yang paling umum, biasa juga untuk mata kuliah untuk anak kuliahan. Biasanya untuk statistika dasar ini juga yang dipelajari. Oke, jadi kita lihat bagaimana caranya. Yang pertama adalah menentukan jangkauannya, jangkauan atau juga biasa namanya range. Nah, ini untuk jangkauan rumusnya X max dikurang X min, atau data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil. Kemudian yang kedua, kita menentukan banyak kelasnya. Nah, untuk banyak kelasnya sendiri kita gunakan rumus ini. B sama dengan 1 ditambah dengan 3,3 kali log N. N ini dia banyak datanya, ada berapa banyak dalam data tersebut. Yang ketiga, kita tentukan panjang kelasnya. Nah, panjang kelasnya di sini yang kita gunakan rumus jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jadi hasil yang kita peroleh di jangkauan dengan banyak kelas dibagi, kita peroleh panjang kelas. Nah, yang keempat, menentukan batas bawah kelas interval pertama. Jadi yang ini dia nanti di soal baru kita lihat apa maksudnya nomor 4. Oke, kita lihat di contoh soalnya. Nah, di sini kita punya contoh soal. Berikut adalah data nilai 50 orang siswa. Nah, jadi ada 50 orang siswa. Di sini kita akan buat tabel distribusi frekuensinya. Nah, bagaimana cara kita buat tabel distribusi frekuensinya? Yang pertama adalah kita tentukan dulu jangkauannya. Berarti J sama dengan data paling besar dikurangi dengan data paling kecil. Nah, data paling besar kita lihat di sini ada 100. Berarti 100 dikurang dengan data yang paling besar. Kita cari data yang paling kecil. Kita cari data paling kecil di sini 60 paling kecil, 57, ada 55 paling kecil, 60, 70. Oke, yang paling kecil ini 55. Berarti di sini kita kurang dengan 55. Kita dapat hasilnya adalah 45. Selanjutnya kita cari banyak kelasnya. B sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali dengan log. Nah, karena di sini ada 50 data berarti log 50. Oke, berarti 1 tambah 3,3 kali. Nah, untuk log 50 biasa kalau di soal disertakan berapa nilai log 50. Kalau tidak ada berarti ini kita harus gunakan kalkulator. Nah, kalau kita lihat ternyata log 50 itu adalah 1,7. Saya pakai pendekatannya saja. Berarti 1 ditambah 3,3 kali 1,7. Kita lihat 1733. Kita ambilkan dulu komanya. 21, 2, 5, 51. Berarti 5,61. Nah, sekarang kita tambah 1 berarti jadi 6,61. Nah, ini kita bulatkan saja ke 7. 6,61 berarti banyak kelasnya harus ada 7. Kemudian kita cari yang ketiga adalah panjang kelas. Tadi rumusnya P sama dengan jangkauan 45 dibagi dengan banyak kelas 7. Oke, kita bagi lagi. 45 bagi 7 itu kisaran 6, 42. Ini 5 kurang 2, 30. Nah, di sini kisaran 4. Berarti sekitaran 6,4. Nah, di sini saya buatkan saja lagi ke 7. Jadi nanti
salah satu kekurangan aturan Stargaze adalah kadang-kadang tidak berlaku aturan pembulatannya. Jadi nanti tinggal kita sesuaikan saja. Jadi misal ini saya bulatkan ke atas, ini juga saya bulatkan ke atas. Kalau misal datanya sudah bagus, berarti tidak masalah. Kalau belum, berarti yang ini saya coba bulatkan ke bawah. Kalau belum lagi, ini saya coba bulatkan ke bawah juga, baru ini ke atas. Jadi ini coba-coba saja. Yang penting adalah kita gunakan rumus ini untuk pembulatannya, tergantung bagaimana nanti data yang kita punya. Nah, itu tidak terlalu berpengaruh. Nah, sekarang kita lihat kita buat tabel distribusi frekuensinya. Kita buat saja di sini. Nanti kalau di pengajian aslinya berarti harus di bawahnya lagi kan. Jadi sekarang kita lihat, pertama adalah kelasnya, kelas interval, kemudian ada frekuensi. Nah, ini dia kelas interval. Nah, kita bikin tabelnya. Nah, di cara yang keempat tadi kan, pertama kita tentukan batas bawah kelas interval pertama, atau yang ini kita tuliskan saja kelas interval. Oke, batas bawah kelas interval kita mulai saja dari yang paling kecil tadi, 55, karena panjang kelasnya 7, kita hitung sampai 7. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Kemudian di sini berarti mulai dari 62 lagi, kita hitung lagi sebanyak 7. Nanti di sini kita dapat berarti 68. Ini kita mulai lagi dari 69, kita hitung lagi sampai 7, berarti di sini kita dapat 75. Oke, di sini berarti 76, sampai hitung lagi sampai 7, berarti 82. Kemudian di sini 83 sampai 89. Kemudian 90 sampai berarti sampai 96. Kemudian 97 sampai 103. Oke, jadi kita sesuaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi harus banyak kelasnya juga 7 sesuai yang kita buat. Nah, makanya tadi kalau ini 6,4 saya bulatkan ke bawah, nanti cuma sampai 96. Sementara datanya di sini sampai 100 yang paling besar. Nanti 100 tidak masuk di perhitungan. Gitu. Jadi nanti ingat, untuk pembulatannya ini tinggal disesuaikan saja, yang penting nanti tabelnya sesuai dengan apa yang kita buat, panjang kelas dengan banyak kelas. Oke, sekarang langkah terakhir adalah tinggal kita hitung dari 55 sampai 61 ada berapa. Oke, tinggal kita coret-coret saja. 55 sampai 61. Oke, berarti ini masuk ke dalam 1, ini masuk 2, 3, 4, ini 61 masuk 5, 6, 7, ini 8, 9, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5. Oke,
76 sampai 82. 76 sampai 82 berarti 1 sampai 82. 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sini ada 8. Kemudian dari 83 sampai 89. 83 sampai 89. Oke, berarti ini masuk 1 ini 89, 1 2 3 4. Oke, ada 4. Kemudian 90 sampai 96. 90 sampai 96. 1 2 3 4 5 6. Oke, ada 6. Kemudian dari 97 sampai 103. 97 sampai 103 berarti ini masuk 1, ini juga 2. 1 2 3 4 5. Oke, ada 5 sini. Nah, sekarang kita lihat ada yang mana yang kita belum garis. Nah, biasanya ada yang kita salah hitung. Terus sini ada 64. 64 berarti masuk ke sini. 64. Oke, berarti di sini harusnya saya tambah lagi, saya yang ini yang bagian checklist 64. Berarti di sini bukan 9 jadi 10. Ya, hapus dulu. Berarti ini harusnya 10. Oke, kita cari lagi yang mana yang belum dikasih tanda. Oke, ada di sini 59 di yang pertama. Berarti di sini harusnya bukan 11, di sini harusnya 12. Oke, karena sudah terkode semua, berarti untuk memastikan jawabannya benar atau salah, kita hitung jumlahnya ini harus 50. Oke, 12, 22, 27, 35, 39, 45, 50. Oke, jadi dapat 50. Nah, berarti ini namanya tabel distribusi frekuensi menggunakan aturan Stargate. Jadi kita sesuaikan panjang kelas dengan banyak kelas. Nah, ini tadi sengaja saya kasih kodenya beda-beda supaya nanti gampang kita cross check kembali. Nah, kemudian untuk beberapa kasus kadangkala kita tidak menggunakan aturan Stargate, tapi tinggal di soal dia sudah tentukan berapa panjang kelasnya. Nah, jadi kalau sudah ditentukan panjang kelasnya, dia cukup mudah, langsung tinggal dihitung saja. Yang penting panjang kelasnya sesuai yang diberikan. Tapi kalau belum, berarti kita gunakan aturan Stargate seperti ini. Oke, sekian untuk video materi kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di share dan disebarkan sama teman-temannya, dan jangan lupa juga ya bagi yang belum ditekan tombol subscribe-nya. Oke, sekian, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.